Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NPM 2141255 dari kelas akuntansi 21A. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan tradisional untuk perumasan teori akuntansi. Yang pertama yaitu peran akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat dalam memberikan keputusan yang tepat bagi para pemakainya, sehingga para pemakainya dapat mengambil keputusan guna kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Informasi akuntansi juga digunakan untuk pihak intern maupun ekstern. Adapun tujuan akuntansi dan laporan keuangan, yang pertama yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu untuk memperkirakan potensi sebuah perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan. Yang kedua yaitu memberikan informasi keuangan yang tepat dan dipercaya mulai dari kewajiban, modal, serta sumber ekonomi. Yang ketiga yaitu memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan-perubahan pada sumber-sumber ekonomi dalam sebuah perusahaan yang muncul dikarenakan adanya kegiatan usaha. Yang keempat yaitu memberi informasi yang penting terkait perubahan-perubahan yang ada pada kewajiban dan sumber ekonomi. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan informasi lainnya yang masih berkaitan dengan laporan keuangan. Ada beberapa peran akuntansi dalam perkembangan bisnis. Yang pertama yaitu mengendalikan keuangan, operasi perusahaan, perencanaan dan mencapai tujuan, dan yang terakhir yaitu pelaporan akuntansi. Selanjutnya ada hakikat akuntansi, di mana hakikat akuntansi ini adalah sebagai ideologi, sebagai bahasa, sebagai catatan historis, sebagai realitas ekonomi masa kini, sebagai sistem informasi, sebagai mitos, sebagai alasan logis, sebagai komoditas, akuntansi sebagai perumpamaan, akuntansi sebagai percobaan, dan yang terakhir yaitu akuntansi sebagai distorsi. Selanjutnya yaitu penyusunan dan verifikasi teori. Teori seharusnya tunduk sebagai subjek dari suatu tujuan yang bersifat logis dan empiris untuk membuktikan keakuratannya. Apabila teori didasarkan pada fenomena fisik atau sosial, pembuktiannya sebaiknya diprediksi melalui hubungan antara kejadian-kejadian dan observasi-observasi sesungguhnya yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Suatu teori akuntansi juga seharusnya dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi yang ada. Saat sejumlah fenomena muncul, fenomena-fenomena tersebut diharapkan dapat membuktikan kebenaran teori tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa kriteria kebenaran suatu teori. Yang pertama kriteria dogmatik, selanjutnya ada kriteria self-evident, dan yang terakhir ada kriteria saintifik. Nah, selanjutnya ada hakikat teori akuntansi, di mana tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku serta peristiwa akuntansi. Teori didefinisikan sebagai suatu rangkaian atau gagasan, definisi dan usulan yang saling berhubungan yang melambangkan suatu pandangan sistematis atas fenomena melalui penentuan hubungan yang ada di antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena. Adapun metodologi perumusan teori akuntansi, yang pertama yaitu teori memberikan suatu kerangka referensi seperti yang disarankan oleh Hendriksen. Selanjutnya teori mencakup 3 elemen yaitu pengodaan fenomena ke dalam penyajian simbolis, manipulasi atau kombinasi yang mematuhi aturan tertentu, dan penerjemahan kembali ke fenomena dunia nyata seperti yang disarankan oleh McDonald. Ada 2 orientasi akuntansi. Yang pertama akuntansi operasional, ditunjukkan ke arah penyediaan informasi yang berguna bagi manajemen dan keputusan investor, khususnya keputusan yang berkenaan dengan alokasi sumber daya. Dan yang selanjutnya itu akuntansi ekuitas, di mana akuntansi ekuitas ini ditujukan ke arah perekonsiliasian ekuitas pemegang saham dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan di dalam atau di luar organisasi untuk mencapai pendistribusian yang seimbang atas penerimaan atau keuntungan dari operasi. Terakhir yaitu pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada teoritis, yaitu deduktif, induktif, etis, sosiologi, ekonomi, dan juga selektif. Selanjutnya ada non-teoritis, yaitu praktis atau pragmatis, dan kekuasaan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.